Bisa terjadi. Kalau memang hakim punya keyakinan, hakim pengadilan tinggi punya keyakinan bahwa ada tindak pidana pencucian uangnya, bisa saja hakim tinggi itu memutuskan perkara tindak pidana pencucian uang. Namun perlu diketahui, tindak pidana pencucian uang itu apabila terbukti ada hasil dari kejahatannya. Nah, hasil kejahatan yang dikuasai oleh terdakwa. Ada tidak uang hasil kejahatan itu dikuasai oleh saudara Nikita Mirjani? Ya. Bang, ini terkait Nikita Mirjani, lagi-lagi Nikita Mirjani. Akhirnya Pengadilan Negeri Tinggi Jakarta mengabulkan menerima banding ya, dari Niki. Ya. Abang sebagai praktisi hukum gimana melihatnya? Ya, baik. Terima kasih teman-teman media. Saya sebagai praktisi hukum yang selalu mengikuti sidang saudari NM ya di Jakarta Selatan, dan kemudian saat ini dilakukan banding dikarenakan belum diterimanya putusan 4 tahun oleh saudari Nikita Mirjani. Nah, dan kemudian banding tersebut tentu dinyatakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kemudian setelah itu diserahkan berkas yang namanya memori banding. Namun saya mendengar juga bahwa jaksa juga melakukan banding dikarenakan tuntutannya 11 tahun diputus oleh hakim itu 4 tahun. Maka menurut standar operasional jaksa penuntut umum, menurut peraturan mereka harus melakukan banding. Nah, ini sama-sama banding nih, terdakwa banding, jaksa juga banding. Nah, nanti setelah banding ini, memori ini kan disidangkan lagi oleh pengadilan tinggi dan dipelajari berkas-berkasnya oleh hakim tinggi. Para hakim tinggi itu mempelajarinya, sehingga tidak lagi hakim tinggi itu, hakim pengadilan tinggi itu terpengaruh dengan putusan pengadilan negeri. Ya kan, dia akan menelaah, melihat fakta-fakta yang ada, dikirimkan berkas ke pengadilan tinggi. Makanya nanti mereka, hakim tinggi ini, hakim pengadilan tinggi ini membaca daripada memori-memori atau kontra memori. Jadi itu boleh-boleh saja nanti bandingnya Nikita diterima, juga bandingnya jaksa diterima. Tapi nanti kan yang memutuskan adalah hakim pengadilan tinggi begitu. Bang, Hakim PN Selatan kan menyatakan Niki tidak terbukti TPPU-nya. Nanti kalau nanti abang tadi bilang Hakim Pengadilan Negeri Tinggi menelaah, meneliti, kalau ternyata Niki ada TPP-nya, itu bisa kena juga, Bang? Ya, bisa terjadi. Kalau memang hakim punya keyakinan, hakim pengadilan tinggi punya keyakinan bahwa ada tindak pidana pencucian uangnya, bisa saja hakim tinggi itu memutuskan perkara tindak pidana pencucian uang. Namun perlu diketahui, tindak pidana pencucian uang itu apabila terbukti ada hasil dari kejahatannya. Nah, hasil kejahatan yang dikuasai oleh terdakwa. Ada tidak uang hasil kejahatan itu dikuasai oleh saudara Nikita Mirjani? Kalau tidak ada, ya tindak pidana pencucian uangnya tentu tidak bisa dikabulkan. Nah, ya saya dapat informasi juga kan, uang hasil kejahatan itu sudah dilakukan penyitaan oleh jaksa. Nah, apalagi yang mau dicuci uangnya, kecuali uang tersebut diambil dan kemudian seolah-olah bikin usaha apa begitu kan, misalnya skincare atau buka usaha jualan-jualan yang untuk seolah-olah uang yang haram tadi, uang yang hasil kejahatan tadi menjadi uang yang baik, itu namanya pencucian uang. Nah, kalau uang yang tersebut langsung dibayarkan ke developer KPR rumah, itu gimana? Termasuk pencucian uang atau gimana menurut abang sebagai praktisi hukum? Ya, makanya apakah uang tersebut dari saudari Reza Gladys itu masuk ke rekeningnya NM? Kalau itu masuk ke rekeningnya si developer, ya sita saja. Artinya disita saja dari developer tersebut, uang tersebut dibekukan atau disita, ya kan? Tapi uang yang dari Reza Gladys yang dinyatakan bahwa itu hasil pemerasan yang melalui IT atau melalui media sosial, kan tidak ada lagi uangnya. Apa yang mau dicuci? Ya, apa yang mau disita? Atau apa tindak pidana pencucian uangnya? Karena uang itu tidak ada sama sekali. Yang namanya tindak pidana pencucian uang apabila hasil kejahatan itu ada padanya dan kemudian dijadikannya seolah-olah itu menjadi usaha yang baik, padahal itu adalah uang yang dari hasil tidak baik atau hasil kejahatan. Begitu dia. Kalau uang cash yang 2 M ngasih yang ke Mail, tapi belum ada
hasilnya buat kemana, itu gimana Bang? Ya itu kan sudah disita jaksa. Ya jaksa tinggal nanti melakukan penyitaan, nanti putusan pengadilan apakah dikembalikan kepada yang berhak, siapa yang berhak dari uang tersebut, apakah negara nanti yang melakukan penyitaan, atau dikembalikan kepada Reza Gladys, atau dikarenakan kita sudah menjalin hukumannya dikembalikan kepada dia. Bisa saja, itu tergantung hakim. Bisa itu terjadi? Bisa terjadi. Ingat nggak dulu kasus travel umroh itu? First travel itu kan akhirnya disita negara. Uang kan uang konsumen. Akhirnya konsumen nanti melakukan gugatan lagi secara perdata untuk mengambil uang tersebut. Nah, pidana itu kan lebih condong yang menuntut itu negara, ya kan? Nah, artinya kalau itu nanti menjadi sitaan negara, ya siapa yang akan melakukan itu? Gugatan itu, kalau misalnya Reza Gladys akan menggugat negara, ya kan? Pemerintah yang melakukan penyitaan itu, ya buktikan aja bahwa memang itu dia. Bisa saja nanti Nikita Mirzani yang akan melakukan gugatan bahwa itu uang dia, karena saya sudah menjalani pidana. Misalnya begitu kan, karena memang itu adalah jasa saya waktu mengendorse yang sama kerjasama dengan Reza Gladys. Nah itu nanti akan dibuktikan sama-sama di persidangan. Ya berargumentasilah di sana, buktikan dengan surat, buktikan dengan saksi, sehingga nanti hakim menilai dan memutus perkara tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku dan seadil-adilnya, barangkali itu. Oke, Bang, itu kan terkait pidananya. Kalau ini terkait gugatan perdata, masuk ke gugatan perdata, yaitu akhirnya RG menuntut balik Niki, menggugat balik gugat perdata Niki senilai 504 M. 4 miliarnya itu terkait pemerasan dan 500-nya itu terkait imaterial. Ini termasuk gimana Bang? Saling gugat. Gimana nih Bang? Itu boleh-boleh saja. Semua itu kan punya hak masing-masing. Siapapun warga negara di Indonesia ini boleh melakukan gugatan kepada siapa saja. Yang penting dia punya bukti. Jangan sampai nanti menjadi fitnah. Jangan nanti menjadi pencemaran nama baik. Ya kan? Tidak ada sama sekali itu harusnya apa yang dilakukan oleh tergugat, tapi seolah-olah dilakukan seperti itu. Nah nanti itu apalagi sampai dimunculkan di media, misalnya kan, punya hutang 4 miliar, kemudian punya imaterial sekian, itu boleh saja, nggak masalah. Tapi nanti kan masing-masing penggugat dia harus mendalilkan daripada gugatannya, membuktikan daripada gugatannya. 4 miliar itu ada nggak diterima oleh tergugat, dan imaterial itu biasanya jarang dikabulkan. Nah itu kan bisa saja imaterial itu bisa dikabulkan apabila memang bisa dibuktikan kerugian tersebut. Dari 4 miliar itu misalnya harusnya dia membuka usaha mendapat keuntungan sekian satu bulan, itu bisa ada rincian-rincian, dan nanti ada disaksikan lagi dengan saksi-saksi yang menguatkan bahwa dengan 4 miliar itu dapat keuntungan kalau diputarkan menjadi usaha. Jadi tidak serta-merta, gugat ke 10 triliun, gugat ini. Ada apa? Hakim itu kan bukan orang bodoh. Hakim itu menilai bahwa ini benar nggak gugatannya atau tidak. Begitu barangkali. Begitu, saya heran juga itu dia 300 meminta segala macam. Itu apa kerugiannya? Iya kan? Jadi memang artinya kalau kerugiannya itu bisa dibuktikan 300 miliar, 200 miliar, ya kenapa kok sampai dipidana? Kenapa kok muncul pidana? Kenapa nggak dari perdatakan dari kemarin aja? Ya kan, kalau memang betul-betul ada uang dari saudari NM atau saudari RG, ya kan, ratusan miliar, saya nggak ngerti juga itu ya kan. Tapi kalau silahkan saja melakukan gugatan nanti.